Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halloween tentu sangat identik dengan pesta kostum sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Nah, tentu saja di spesial Halloween kali ini, kita akan melihat pesta kostum ala seorang cosplayer yang juga berprofesi sebagai seorang dosen di salah satu universitas ternama ini. Siapa dia? Yuk langsung saja kita berkenalan. Halo viewers, aku Maria Margareta Erlin atau biasa disebut Erlin. Aku adalah seorang dosen wibu. Kok dosen wibu sih? Ngapain aja? Oke, aku adalah seorang dosen yang juga hobi cosplay dari tahun 2010. Berarti dari 13 tahun aku ngedosen dan juga cosplay. Nah, ngedosen sama cosplay bisa dibarengin nggak ya? Kebetulan hari ini aku sama murid-murid aku di kampus BINUS, jurusan animasi, kita lagi mau bareng-bareng cosplay pas lagi perkuliahan. Seru banget nggak sih? Oke, aku mau ganti kostum dulu, kita sama-sama mau cosplay karakter dari game Genshin Impact. Aku mau jadi karakter Jang. Yuk, lihat cepetan! Menggunakan kostum sesuai dengan karakter tentu saja menjadi hal yang cukup mengasyikkan. Terlebih hobi yang dilakoninya ini sudah membawanya menjadi seorang seleb cosplayer yang juga mengedepankan pendidikan di dunia nyata. Halo viewers, nih Erlin, dosen cosplayer udah berubah wujud menjadi Jan dari game Genshin Impact. Aku udah telat nih, aku mesti ngajar, kan mau ngajar sambil cosplay. Ini nih kelas aku. Yuk kita masuk. Hai guys, kita mulai perkuliahan hari ini. Aduh. Halo viewers, sekarang aku udah selesai cosplaynya dan aku lagi di kelas. Ini dia suasana kelas aku ya. Ini anak-anak dari kelas animasi dan kita mau belajar pelajaran visual storytelling. Jadi di visual storytelling itu kita belajar untuk bercerita gitu, dari cerita satu konsep kita bentuk visual yang bisa kita menceritakan kepada orang banyak. Nah, bentuk dari visual storytelling kita sambil berkostum hari ini. Ini juga ada anak-anak murid aku yang lagi pada sambil cosplay dari game yang sama. Ini juga kita janjian ya, sebenarnya mereka tuh pada ngumpulin, ini ada merchandise dari game kesukaan kita semua yaitu Genshin Impact. Nih karakternya, nih dia jadi karakter ini kan. Wonder gitu. Oke, itu dia, aku mau ngajar dulu ya. Oke guys, mulai dulu perkuliahannya. Rasanya sih seneng banget ya, seru gitu karena namanya kita anak desain gitu, perkuliahannya anak animasi segala macam, jadi ya memang kita harus kreatif gitu. Dan dengan kita berkostum itu harapannya sih mereka lebih ceria, lebih bisa aku bisa lebih deket sama mereka gitu, jadi kita bisa pengajarannya tuh lebih masuk.
sebenarnya karena mereka kan emang anak-anak animasi gitu, dan kita juga pelajarannya itu adalah visual storytelling gitu, dimana kita bercerita dengan visual gitu. Jadi makanya bercerita dengan visual itu kan bisa juga dengan namanya visual ya, dengan penampilan, dengan karakter yang saya pakai ini, saya lagi bercerita gitu ke mereka. Jadi memang buat aku sih apa ya, pengajaran yang paling baik adalah entertaining sih gitu. Dengan kita bahagia, kita seneng, materi itu bisa masuk dengan lebih mudah kayak gitu. Sepanjang karir saya 13 tahun bercosplay, saya udah cosplay banyak banget karakter gitu. Sebelumnya saya udah pernah jadi beraneka ragam Disney Princess, jadi penjahat, jadi karakter dari film, dari Marvel, dari game, dari DC dan segala macam gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya lebih suka karakter villain sih. Sebenarnya saya lebih suka karakter penjahat gitu, karena mereka lebih bangga, lebih berkarisma gitu, lebih pede, lebih menarik lah gitu dibandingkan sama karakter-karakter yang karakter biasa gitu, orang baik yang biasanya lebih sederhana gitu, lebih humble, rendah hati gitu, jadi kurang fabulous gitu. Jadi saya sebenarnya lebih suka jahat gitu, tapi hari ini saya lagi jadi karakternya dicari yang cosplaynya tertutup karena kan ngajar gitu supaya ya tetap menjaga etika lah gitu. Tapi kalau di luar dari perkuliahan saya karakternya ya bervariasi, ada karakter yang agak seksi juga. Elemen dari cosplay itu ada banyak banget ya, dari namanya kostum play gitu. Jadi paling pertama memang yang paling penting itu harus kostumnya. Jadi kelengkapan, kerapian gitu, sesuai proporsi, bahannya, segala macam tuh semuanya menentukan banget untuk cosplay itu bisa bagus tuh dari segi kostum gitu. Dari segi wig juga harus diperhatikan banget, harus sesuai sama karakternya, stylingnya segala macam. Jadi kalau seandainya memang wignya udah bagus tuh bakalan membantu buat cosplaynya jadi kelihatan lebih menarik gitu. Terus udah selesai kostum, sepatu, wig, jelas penting banget tuh makeup gitu. Jadi makeupnya harus disesuaikan dengan karakternya. Karena saya juga kan sering cosplay sebagai karakter superhero gitu, misalnya dari western atau jadi Disney Princess atau misalnya jadi animasi gitu, pasti makeupnya beda-beda gitu kan. Makeup orang jahat, makeup orang baik, makeup orang karakter ras tertentu atau apa tuh pasti semuanya beda-beda. Jadi kita harus tahu karakternya sih gitu, disesuaikan dengan semua itu. Makeup cosplay juga beda banget dengan makeup jenis makeup lainnya. Kalau untuk kesulitan sih ya paling untuk bentuk matanya buat eyelinernya ya. Dan ini buat menata wignya jujur aku agak kesusahan juga. Menurut aku cosplay itu sesuai definisinya ya costume play, yaitu kalian mendalami suatu karakter melalui kostum, menggunakan kostum ya, semirip-miripnya lah ya. Lumayan lama sih, soalnya emang kostumnya cukup ribet buat dipakai, jadi kayak mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam lah tadi. Awalnya sebenarnya ke kampusnya sih nggak gimana banget gitu, biasa aja. Cuman tadi pas jalan dari apartemen ke kampusnya aja agak lumayan canggung gitu diliatin orang banyak. Ini kostumnya dari Jepang, jadi kayak mumpung lagi cosplay juga ya udah dipakai aja. Jadi
Jadi awalnya itu pada awal perkuliahan kita lagi menentukan mereka tuh mau membuat dari web series cerita komik menjadi tugas mereka gitu, menjadi sebuah film gitu. Dan mereka beberapa mau buat web series itu adalah dari game Genshin Impact yang saya lagi cosplay ini gitu, barengan sama mereka. Nah dari situ kita kayak, oh kamu juga main ya, kamu main gitu. Dan dari kecintaan yang sama terhadap game itu, aku ngajakin mereka gitu kan, ayo rame-rame kita cosplay bareng gitu. Jadi emang udah pernah juga aku ngajar berkostum gitu kan, seperti yang udah ada di sosial media aku. Dan aku pengen gitu, apa sih nextnya gitu. Yang nextnya itu buat aku ya cosplay bareng-bareng sama murid aku gitu. Jadi kita rame-rame lagi perkuliahan cosplay gitu. Dan aku seneng sih, terharu banget even ternyata cuma ada beberapa yang bisa hari ini. Dan ada yang kayak, aduh kak, coba kelasnya nggak terlalu pagi dan sebagainya gitu, ada kendala. Tapi aku seneng sih aku bisa cosplay sama mereka, karena buat aku cosplay itu akan lebih berkesan kalau seandainya kita ada kenangan bersamanya gitu sih. Jadi kayak lebih memorable buat aku gitu, kayak kapan lagi sih bisa kayak gini gitu, ngajar sambil kostum tapi sama murid juga gitu. Itu istimewa banget di hati aku. Viewers, kelas pertama baru aja selesai dan aku ada kelas lagi yang siang berikutnya, dan aku mau ganti kostum ke karakter game horror sesuai dengan tema Halloween. Yuk, kita ikutin.